Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Ciko Asa. Nah, pada malam hari ini saya akan memberikan materi yaitu berkaitan dengan topik kebangkitan Yesus. Jadi secara khusus pembahasan kita di malam hari ini yaitu berkenaan dengan makna kebangkitan Yesus. Nah, pembahasan mengenai kebangkitan Yesus merupakan pembahasan yang sangat penting dalam iman Kristen. Mengapa demikian? Karena iman Kristen percaya dengan teguh, percaya dengan mutlak bahwa Yesus setelah mati pada hari yang ketiga, ia bangkit dari antara orang mati. Nah, ini seperti tertuang di dalam Alkitab dan juga di dalam pengakuan iman rasuli. Atau dengan kata lain, kebangkitan Yesus merupakan makna yang sangat penting di dalam iman Kristen. Artinya bahwa Yesus tidak dikuasai oleh kematian, melainkan ia berkuasa atas kematian dengan kebangkitannya. Namun kalau kita melihat begitu banyak pandangan-pandangan atau ajaran-ajaran yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus atau yang menolak perihal tentang kebangkitan Yesus. Misalnya dalam teori konspirasi itu menyatakan bahwa Yesus bersepakat dengan para murid untuk para murid menyampaikan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Sebenarnya Yesus tidak bangkit. Nah, selain itu ada teori salah makam. Nah, teori salah makam juga menolak kebangkitan Yesus. Ada juga teori Yesus pingsan atau Yesus sebenarnya tidak mengalami kematian melainkan pingsan, atau mereka menolak kematian dari Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus tidak mati. Jadi kebangkitan Yesus itu sebenarnya tidak bangkit dari antara orang mati melainkan Yesus pingsan. Nah, selain itu ada juga teori yang menolak kebangkitan Yesus, yaitu teori halusinasi dari para murid atau menolak kebangkitan Yesus. Ada juga pandangan atau teori legenda yang menyatakan bahwa kebangkitan Yesus itu hanya sebuah legenda atau hanya sebuah cerita yang tidak ada fakta kebenarannya. Nah, selain itu juga ada teori salah orang atau yang sebenarnya yang disalibkan itu sebenarnya bukan Yesus melainkan orang lain. Nah, selain itu juga ada teori Yesus tidak disalibkan. Nah, teori-teori ini atau pandangan-pandangan ini menolak kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, untuk itu dalam materi kita pada malam hari ini saya akan mencoba memperlihatkan kebangkitan Kristus dari beberapa perspektif melalui dua pertanyaan penting, yaitu jikalau Yesus benar-benar bangkit, apa yang menjadi bukti kebangkitannya? Dan yang kedua adalah apa makna penting dari kebangkitan Yesus. Nah, kita mulai di bagian yang pertama, yaitu apa bukti kebangkitan Yesus. Nah, argumentasi yang pertama yaitu bukti kebangkitan Yesus. Argumentasi yang pertama yaitu kebangkitan Yesus membuktikan kubur kosong. Argumentasi yang pertama yaitu kebangkitan Yesus membuktikan kubur kosong. Nah, kalau kubur kosong membuktikan Yesus bangkit, secara logika atau secara rasionalitas bisa diterima, karena pada kenyataannya Yesus memang pada hari yang ketiga tidak berada dalam kuburan. Misalnya kalau kita melihat di dalam Matius pasal 28 ayat 6a dikatakan
ia tidak ada di sini. Artinya bahwa Yesus tidak ada di dalam kuburan. Kata ini merupakan kata malaikat. Malaikat mengatakan bahwa Yesus tidak ada di kuburan. Berarti kubur Yesus kosong. Tetapi argumentasi kubur kosong ini juga bisa menimbulkan beragam jawaban. Misalnya, kubur Yesus kosong karena mayat Yesus dicuri atau diambil oleh para murid, atau kubur Yesus kosong karena itu bukan merupakan kubur Yesus. Nah, itu bisa mendapatkan beragam jawaban. Kalau argumentasi kita berangkat dari kubur kosong membuktikan Yesus bangkit. Sehingga menurut Wolfhard menyatakan bahwa bukan kubur kosong yang menunjukkan pada kebangkitan Yesus, melainkan kebangkitan Yesuslah yang menunjukkan pada kubur kosong. Nah, artinya apa? Artinya kebangkitan Yesus menjadi bukti kubur kosong. Artinya Yesus tidak berada di kuburan karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Apakah ini berarti mayat Yesus memiliki kemungkinan dicuri oleh orang? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Mengapa demikian? Karena kita ketahui bahwa kubur Yesus dijaga dengan begitu ketat oleh prajurit-prajurit Romawi. Nah, ini kita bisa melihat di dalam Matius 27 ayat 66 sampai 62 sampai dengan 66. Nah, kalau kita tahu bahwa dalam sistem penjagaan tawanan pada masa itu, kalau seorang disuruh jaga tawanan, maka nyawa mereka menjadi taruhan. Dalam pengertian, jika tawanannya kabur, maka penjaganya yang akan dibunuh. Jadi kubur Yesus dijaga dengan begitu ketat. Bahkan kubur Yesus dijaga secara resmi karena dimaterai. Jadi dijaga dengan ketat, jadi tidak mungkin mayat Yesus dicuri orang atau mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Bahkan mayat Yesus dicuri pun merupakan asumsi negatif dari imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Misalnya kalau kita melihat di dalam Matius pasal 27 ayat 64b. Nah, selain itu juga pandangan tentang mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya sebenarnya adalah pandangan dari dusta mahkamah agama. Misalnya kalau kita melihat di dalam Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15. Imam-imam kepala berunding dengan tua-tua, memberikan uang kepada sertadu-sertadu, berdusta bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam untuk mencuri mayat Yesus. Sehingga argumentasi bahwa mayat Yesus dicuri itu tidak dapat dibenarkan. Kubur kosong merupakan fakta bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, atau Yesus bangkit dari antara orang mati membuktikan kubur Yesus kosong. Nah, ini argumentasi yang pertama. Argumentasi yang kedua adalah argumentasi malaikat. Nah, kalau kita melihat di dalam Matius 28 ayat 57, malaikat Tuhan berkata, ia telah bangkit dari antara orang mati. Jadi malaikat menyatakan bahwa mayat Yesus bukan dicuri murid-muridnya, melainkan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Jikalau mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya, pertanyaannya adalah, mengapakah malaikat tidak mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri? Mengapakah malaikat mengatakan Yesus bangkit? Karena kenyataan atau karena faktanya Yesus bangkit dari antara orang mati.
apa yang dikatakan oleh malaikat merupakan bukti bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Argumentasi yang ketiga yaitu argumentasi Yesus menampakkan diri. Nah, kalau argumentasi kita hanya pada kubur kosong dan kesaksian malaikat, mungkin saja masih bisa dipertanyakan. Apa benar kubur yang kosong itu adalah kubur Yesus? Apakah benar itu adalah malaikat? Oleh sebab itu, maka argumentasi kita yang ketiga yaitu argumentasi dari Yesus menampakkan diri. Nah, ini kita bisa melihat di dalam Matius pasal 28 ayat 9 sampai 10. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Markus 16 ayat 9. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Lukas 24 ayat 13. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang meragukan kebangkitan Yesus. Yohanes 21 ayat 1. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Nah, jikalau mayat Yesus dicuri orang, jikalau Yesus tidak bangkit, mengapakah ia menampakkan diri berulang-ulang? Yesus menampakkan diri secara langsung, menjadikan bukti bahwa ia benar-benar bangkit dari antara orang mati. Argumentasi yang keempat, bukti dari kebangkitan Yesus, yaitu argumentasi saksi. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 32, dikatakan bahwa Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Petrus mengatakan dia dan teman-temannya adalah saksi kebangkitan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus ada saksi, yaitu murid-muridnya yang menjadi saksi mata, melihat secara jasmani kebangkitan Yesus. Paulus menulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 5 sampai dengan 9. Yesus menampakkan diri kepada Kefas, ke-12 muridnya, lebih dari 500 saudara, kepada Yakobus, kepada semua rasul, dan paling terakhir kepada Paulus. Jadi saksi-saksi ini merupakan bukti bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi sudah ada 4 argumentasi yang menjadi bukti kebangkitan Yesus, yaitu argumentasi kebangkitan Yesus membuktikan kubur kosong, argumentasi malaikat, argumentasi Yesus menampakkan diri, dan argumentasi saksi. Jadi dari keempat argumentasi ini, maka dapat disimpulkan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Lalu yang menjadi pertanyaan kedua, apa makna penting dari kebangkitan Yesus? Jikalau Yesus bangkit dari antara orang mati, apa makna penting dari kebangkitan Yesus? Bagian yang pertama, makna penting dari kebangkitan Yesus adalah kebangkitan Yesus menjadi bukti bahwa ia adalah Allah. Ia adalah Tuhan. Sifat keilahiannya atau sifat ketuhanannya mengharuskan dia harus bangkit dari antara orang mati. Kristus adalah Allah dan Kristus juga adalah manusia dalam satu pribadi yang kudus dan tidak berdosa, yaitu kematian tidak bisa berkuasa atas dirinya. Kematian tidak bisa berkuasa atas diri Yesus, sehingga Yesus bisa bangkit dari antara orang mati. Jikalau Yesus hanya Allah dan bukan manusia, maka konsekuensi logisnya adalah dia tidak bisa mati, karena Allah tidak bisa mati.
Dan jikalau Yesus hanya manusia saja dan bukan Allah, maka konsekuensi logisnya dia tidak bisa bangkit dari antara orang mati. Karena Yesus adalah manusia, maka ia bisa mengalami kematian. Demikian pula karena dia adalah Allah, maka dia bisa bangkit dari antara orang mati. Charles F. Becker menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah, dan Allah adalah Allah yang hidup. Karena itu tak mungkin ia dikuasai oleh kematian. Jadi kebangkitan Yesus merupakan bukti bahwa Yesus adalah Allah. Makna penting yang kedua dari kebangkitan Yesus adalah pembenaran kita. Roma 4 ayat 25 dikatakan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dengan kata lain, kebangkitan Yesus sungguh-sungguh penting untuk pembenaran kita, untuk penebusan kita. Hanya kematian dan kebangkitan Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Paul Ernest menyatakan kebangkitan Yesus mengindikasikan bahwa karya salib telah selesai dalam karya penyelamatan Allah melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus memberikan makna penting pembenaran kita. Kita yang tidak benar dibenarkan oleh Allah melalui karya Yesus. Bagian yang ketiga, makna penting yang ketiga dari kebangkitan Yesus adalah kebangkitan Yesus memberikan makna yang mendalam di dalam iman Kristen, atau menjadi dasar di dalam iman kita. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 14, dengan jelas kematian Yesus, kebangkitan Yesus merupakan dasar iman kita, adalah kebangkitan. Karena Rasul Paulus mengatakan jikalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan Injil dan kepercayaan kamu. Artinya apa? Artinya iman Kristen tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki dasar yang kokoh, tidak memiliki dasar yang kuat, tidak memiliki dasar yang mutlak kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati. Iman Kristen tidak memiliki nilai yang mutlak kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus memberikan dasar yang esensial bahwa iman Kristen bukan iman yang sia-sia, melainkan iman Kristen adalah iman yang hidup. Dan bagian yang keempat, makna penting dari kebangkitan Yesus, yaitu kebangkitan yang merupakan jaminan bagi kebangkitan orang percaya di masa yang akan datang. Rasul Paulus menegaskan perlunya kebangkitan Kristus sebagai jaminan kebangkitan kita di masa yang akan datang. Ini menjadi dasar pengharapan kita, sebab jikalau Kristus tidak bangkit, maka kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita kepadanya. Henry mengatakan kebangkitan Kristus merupakan jaminan bahwa suatu hari kelak tubuh kita pun akan dibangkitkan dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus adalah jaminan bagi kebangkitan kita. Karena ia bangkit, kita juga akan bangkit. Kebangkitannya merupakan kebangkitan yang sulung bagi kebangkitan semua orang percaya. Charles mengatakan kebangkitannya juga sebagai suatu properti dari kebangkitan orang-orang percaya. Jadi kebangkitan Yesus memberikan dasar bahwa kita kelak akan memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus. Dan bagian yang terakhir, makna penting dari kebangkitan Yesus adalah kebangkitannya untuk meneguhkan bahwa yang diucapkan oleh Yesus sungguh-sungguh benar dan tidak berdusta.
Perlu bagi kita Kristus untuk bangkit dari kematian untuk meneguhkan kebenaran pernyataan-pernyataan Yesus sendiri mengenai kebangkitannya. Yesus pernah mengatakan di dalam Matius 16 ayat 21. Matius 20 ayat 19. Perlu bagi Kristus untuk bangkit dari kematian untuk meneguhkan kebenaran pernyataan-pernyataannya sendiri mengenai kebangkitan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus merupakan bukti konsistensi antara pernyataan Yesus sebelum dia mengalami kematian dan setelah dia mengalami kematian dan dia bangkit dari antara orang mati. Jadi apakah Yesus tidak bangkit dari antara orang mati? 4 argumentasi telah memberikan bukti bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan di dalam kebangkitan Yesus memberikan makna penting di dalam iman Kristen. Artinya iman Kristen bukanlah iman yang sia-sia, tetapi iman yang memiliki pengharapan. Iman yang memiliki pengharapan di dalam kebangkitan Yesus.